Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagi-lagi diingatkan tentang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan karunia yang begitu besar kepada kita semua dengan hadirnya bulan Ramadan. Dengan hadirnya bulan Ramadan di tengah-tengah kita saat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh fadilah di dalamnya. Syahrun mubarak, syahrun azim. Bulan yang agung, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, dilimpahi dengan banyak keberkahan di dalamnya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun yudha'aful ujur. Bulan di mana pahala-pahala itu dilipat gandakan. Yang mana jika kita mengerjakan satu amalan sunnah, maka pahalanya sama dengan kita mengerjakan amalan fardu. Dan jika kita mengerjakan amalan fardu, maka pahalanya akan dikali lipatkan 70 kali daripada apa yang kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia dan sangat banyak fadilahnya. Syahrun yustajab fihi ad-du'a. Bulan di mana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa ketika hendak berbuka, doanya tidak akan pernah Allah tolak selama dia berpuasa dengan benar. Bulan di mana Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya dan Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Bulan di mana Allah janjikan di dalamnya ampunan yang begitu luas kepada kita umat manusia ketika kita bertaubat pada bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Begitu besar, begitu agung kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui hadirnya bulan Ramadan di tengah-tengah kita saat ini. Dan insya Allah semua fadilah-fadilah itu akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini jika kita melaluinya dengan penuh keyakinan dan penuh kesungguhan dalam menjalankan ibadah perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Asal kita menang, kita akan mendapatkan banyak karunia yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan yang mana mengasah kemampuan kita untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan kita menurut Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan, tapi harus dilanjutkan pada bulan-bulan setelah Ramadan. Maka menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses menjalani bulan Ramadan bukan orang yang bisa melaksanakan perintah Allah dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, tapi dia juga harus bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan sampai hari-hari setelah lewatnya bulan Ramadan, sampai hari-hari bulan-bulan 11 bulan lainnya yang ada dalam 1 tahun setelah Ramadan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian datang menjemput kita semua. Sampai kematian datang menjemput kamu. Jadi kita harus tetap berada dalam keistiqomahan setelah berakhirnya bulan Ramadan. Bukan hanya taat pada bulan Ramadan saja, bukan hanya takut ketika bulan Ramadan saja. Karena orang yang cuti setelah selesainya bulan Ramadan itu bukan orang yang sukses dalam menjalankan bulan Ramadan. Orang yang ingin libur setelah menjalankan bulan Ramadan, orang yang lelah setelah selesainya bulan Ramadan itu tidak dianggap sukses dalam menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan.
Karena begitu kita telah menetapkan untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, kita akan dituntut untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata libur. Fa-idza faraghta fansab. Ketika kita telah melakukan suatu kekosongan, kekosongan telah datang kepada diri kita, maka saat itu pula kita akan hancur. Fa-idza faraghta fansab. Maka dari itu kita harus mendawamkan seluruh amalan-amalan kita. Selesai dari satu kegiatan, berpindah ke kegiatan yang lain. Selesai dari satu amalan, kita mencari amalan yang lain. Selesai dari satu ibadah, kita berpindah kepada ibadah yang lain. Langsung, tidak menunggu-nunggu dan tidak mengambil jatah cuti, karena tidak ada cuti dalam beribadah. Badiru bil a'malis salihah. Kata Nabi SAW, bersegeralah kamu, terus-terusanlah kamu dalam melakukan amal solih. Bersegeralah kita harus bersegera dalam menjalankan amal solih. Fasatakunu fitanan kaqit'il lailil muslim. Karena apa? Karena akan datang suatu masa di mana fitnah akan hadir di tengah umat manusia. Dan ketika fitnah itu ada di tengah manusia, keadaan sekitar akan gelap gulita, seperti gelapnya malam. Dan di situ, ketika masa itu datang, kita akan melihat orang yang tadinya paginya dia itu beriman, sore harinya dia kafir. Dan orang yang sore harinya bisa jadi beriman, pada pagi hari dia telah kafir lagi. Ini bahaya. Bahaya bagi siapa? Bagi orang yang mengambil cuti dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi dengan kita cuti, dengan orang itu cuti, bisa jadi dia terkena fitnah yang besar pada hari akhir nanti. Jadi Allah tidak ingin kita hanya taat pada bulan Ramadan saja, harus diteruskan pada bulan-bulan lainnya juga. Karena ada seorang ahli ibadah, seorang yang selama hidupnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian di akhir hayatnya dia melaksanakan maksiat. Di akhir hayatnya dia ambil cuti, dia lelah, dia ingin libur. Maka saat itu pula dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia ingin cuti. Kana ar-rajulu ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira'. Seorang pemuda yang selama hidupnya menjalani ketaatan, melaksanakan amal ibadah sepanjang hidupnya, sampai jarak antara dia dan surga itu hanya tinggal satu hasta saja. Tapi ketika dia hendak meninggal, dia merasa capek melaksanakan amal soleh. Akhirnya dia cuti. Dan kemudian apa? Fayadkhulun nar, fayadkhuluha. Dan akhirnya dia masuk neraka. Ini bahaya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda orang bisa husnul khotimah adalah dengan keistiqomahannya dia. Dengan istiqomah, insya Allah kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Fastaqim kama umirta. Firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim, maka istiqomahlah kamu, kama umirta, sebagaimana Allah telah perintahkan, sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kamu wahai Muhammad. Sebagaimana Allah telah perintahkan kepada Nabi Muhammad, seperti itulah kita harus mencontoh Nabi kita. Seperti itulah Nabi kita menjadi tauladan bagi kita. Maka kita harus beristiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai datang kematian menjemput kita semua. Karena kematian itu, karena keistiqomahan itu bisa membawa kita pada kematian yang husnul khotimah insya Allah. Innal ladzina qalu
innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah, tsumastaqamu, dan kemudian dia istiqomah. Kemudian dia istiqomah dengan perkataannya, Rabbunallah, dan konsekuensi dari perkataannya yaitu adalah beribadah kepada Allah. Ketika dia sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah memerintahkan malaikat untuk turun kepada dia, untuk mendampingi dia pada saat sakaratul maut. Malaikat itu berbicara kepada dia, Allah takhafu, jangan takut, kata malaikat. Jangan takut. Kenapa? Jangan takut atas apa yang akan datang setelah kematian. Wala tahzanu, dan jangan risau, jangan sedih atas apa yang akan ditinggalkan dia di dunia ini. Keluarga, harta, istri, anak, segala macam. Insya Allah baik-baik saja ketika dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting di sini adalah kita mendawamkan amalan-amalan setelah Ramadan, mengistiqomahkan amalan-amalan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu mati dalam keadaan apa yang biasa dia kerjakan. Matan nasu ala aishihi. Inilah pentingnya kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak di bulan Ramadan saja, Allah tidak menginginkan itu. Allah menginginkan kita bertakwa, Allah menginginkan kita untuk istiqomah. Sampai kapan? Sampai kematian menjemput kita semua. Kunu rabbaniyin, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian semua sebagai penyembah Allah, sebagai penyembah Rabb. Wala takunu ramadaniyin, dan jangan kita jadi orang yang menyembah Ramadan. Seperti apa orang yang menyembah Ramadan? Orang yang menyembah Ramadan, dia akan taat ketika bulan Ramadan saja. Tapi ketika selesai bulan Ramadan, dia berhenti dari ketaatan itu. Dia ambil cuti. Tapi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak pernah ambil cuti. Dia tidak terfikirkan untuk libur setelah bulan Ramadan. Dia akan terus mendawamkan amal-amal solihnya ketika Ramadan itu usai. Sampai kapan? Sampai akhir hayat menjemput dia, sampai kematian menjemput dia. Khairul a'mali adwamuha. Sebaik-baik amal adalah yang continue. Sebaik-baik amal adalah yang terus-menerus. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit-sedikit. Bukan tentang amalnya banyak, bukan tentang amalnya itu seberapa keren, seberapa kuantitasnya dia melaksanakan tahajud. Misalkan dia melaksanakan tahajud, qiyamul lail sepanjang malam, tapi hanya satu malam saja dalam seumur hidupnya, itu hampir tiada guna. Lebih baik dia melaksanakan 2 rakaat, tapi didawamkan selama masa hidupnya. Itu insya Allah akan menjadikan kita husnul khotimah dalam akhir hayat kita. Karena tanda dari husnul khotimah adalah keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan ini, dan jangan putus ketika bulan Ramadan ini usai. Tapi kita harus mengaktualisasi diri. Jangan sampai setelah Idul Fitri yang harusnya menjadi kemenangan bagi kita, malah menjadi kekalahan sesungguhnya bagi kita. Semoga kita semua mendapatkan fadilah-fadilah yang agung pada bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita dapat tetap istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di akhir hayat kita nanti kita mendapatkan kematian yang baik, di tempat yang baik, di waktu yang baik, di keadaan yang baik. Semoga kita husnul khotimah pada akhirnya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.